Selamat pagi saya ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah Analisa Kualitas Lingkungan, Dr. Konita Fardia SSI MSI, dan saya ucapkan juga selamat pagi kepada teman-teman sekelas S2 Kimia Fakultas MIPA Universitas Brawijaya Malang. Perkenalkan, nama saya Dina Dejus Brangko, NIM 23609020304100 dengan bidang minat kimia lingkungan. Berikut saya akan mempresentasikan topik mengenai metode sampling dan prosedur analisis polutan di udara dengan parameter logam Pb di udara atau partikulat. Materi partikulat merupakan padatan atau liquid berupa asap, debu, atau uap yang akan menetap di atmosfer dalam waktu yang lama. Kajian tentang partikel ini berfokus pada meningkatnya partikel yang dapat dihirup melalui sistem pernafasan, terutama yang berdiameter kurang dari 10 mikrometer. Timbal adalah logam berat yang dapat tersuspensi di udara dalam bentuk partikulat. Salah satu sumber pencemaran timbal di udara adalah emisi gas buang dari bahan bakar yang mengandung timbal yang berasal dari asap kendaraan bermotor. Timbal juga dikenal sebagai timah hitam. Ia memiliki 4 isotop stabil yaitu Pb204, Pb206, Pb207, dan Pb208. Dampak dari pencemaran udara jenis Pb dapat menyebabkan penurunan kualitas udara yang berdampak negatif terhadap kesehatan manusia, meliputi penurunan kecerdasan, gangguan pada sistem pernafasan, gangguan pada sistem saraf, penurunan fertilitas, dan peningkatan risiko aborsi spontan. Metode pengambilan sampel yang digunakan untuk menganalisis kandungan timbal di udara adalah high volume air sampler sesuai dengan SNI nomor 197119 bagian ketiga tahun 2017. Prinsip kerja HVAS ini adalah menghisap udara menggunakan pompa vakum dan memfilter partikel. Laju aliran udara dijaga tetap pada 12.000 liter per menit selama 24 jam pengukuran. Kemudian partikel di udara yang ditangkap dengan menggunakan alat HVAS dan media penyaring atau filter, Pb yang terkandung di dalam partikel tersuspensi tersebut didestruksi dengan menggunakan pelarut asam nitrat pekat. Kemudian konsentrasi Pb ditentukan dengan menggunakan metode spektrofotometer serapan atom. Peralatan yang digunakan adalah spektrofotometer serapan atom nyala, pemanas listrik yang dilengkapi dengan pengatur suhu, labu ukur 50 ml, 100 ml, dan 1000 ml, gelas piala 200 atau 250 ml dan 1000 ml, gelas ukur 100 ml dan 1000 ml, pipet volumetrik, kaca arloji, kertas saring berpori 80 mikrometer, diameter 125 atau 110 mm, alat pemotong yang terbuat dari keramik, kemudian corong gelas. Kemudian semua peralatan gelas yang digunakan harus direndam dengan asam nitrat 5% selama 12 jam, kemudian dibilas dengan air bebas mineral. Bahan yang digunakan adalah larutan asam nitrat yang prosedur pembuatannya adalah memasukkan kurang lebih 200 ml air bebas mineral ke dalam gelas piala 1000 ml, tambahkan ke dalamnya 20 ml HNO3 pekat dan kemudian tepatkan dengan air bebas mineral sampai tanda tera 1000 ml. Kemudian larutan dihomogenkan. Bahan yang kedua adalah larutan asam klorida. Prosedurnya adalah masukkan kurang lebih 300 ml air bebas mineral ke dalam gelas piala 1000 ml, tambahkan ke dalamnya 300 ml HCl pekat dan kemudian tepatkan dengan air bebas mineral sampai tanda tera 900 ml, larutan dihomogenkan. Bahan-bahan yang lain yang dibutuhkan adalah asam nitrat pekat, asam klorida pekat, gas asetilen, air bebas mineral, hidrogen peroksida pekat, larutan induk timbal 1000
mikrogram per mililiter. Untuk pembuatan larutan standar timbal 100 mg per liter, prosedurnya adalah pipet 10 ml larutan induk timbal 1000 mikrogram per mililiter dan masukkan ke dalam labu ukur 100 ml. Tambahkan air bebas mineral sampai tepat pada tanda tera lalu homogenkan. Untuk pembuatan kurva kalibrasinya, prosedurnya adalah buat deret larutan kerja dalam labu ukur 50 ml dengan satu belangko dan minimal 3 kadar yang berbeda secara proporsional dan berada pada rentang pengukuran di mana standar larutan kerja terendah merupakan limit deteksi metode. Alat ukur spektrofotometer serapan atom nyala dan alat ini diatur dan optimalkan sesuai dengan petunjuk penggunaan alat untuk pengujian kadar Pb. Aspirasikan larutan deret standar satu persatu ke dalam alat SSA nyala melalui pipa aspirator. Kemudian baca dan catat masing-masing serapannya. Kemudian buat kurva kalibrasi antara serapan dan konsentrasi Pb. Untuk prosedur pengujian sampel uji, prosedurnya adalah siapkan kertas filter yang berasal dari pengujian partikel tersuspensi total sesuai dengan SNI nomor 7119 bagian ketiga tahun 2017. Kemudian ukur dan catat panjang dan lebar filter yang terpapar debu, kemudian hitung luasnya. Potong kertas filter menjadi 4 bagian yang sama, kemudian hitung dan catat luasnya. Ambil satu bagian potongan filter tersebut sebagai contoh uji dan masukkan ke dalam gelas piala 200 ml atau 250 ml, kemudian diberi label A. Kemudian tambahkan 60 ml larutan HCl. Tambahkan lagi 5 ml hidrogen peroksida pekat dan tutup mulut gelas piala berlabel A dengan kaca arloji. Letakkan gelas piala berlabel A di atas pemanas listrik. Panaskan contoh uji selama kurang lebih 1 jam pada suhu 105 derajat Celcius. Kemudian turunkan contoh uji dari pemanas dan biarkan hingga mencapai suhu kamar. Tambahkan kembali 5 ml hidrogen peroksida pekat dan lanjutkan pemanasan gelas piala tertutup kaca arloji di atas pemanas listrik selama 30 menit. Kemudian dinginkan contoh uji dan dibilas kaca arloji dengan air bebas mineral. Saring contoh uji dengan kertas saring. Residu kertas saring ini tetap terdapat dalam gelas piala berlabel A dan tampung filtrat pada gelas piala 200 ml atau 250 ml kemudian diberi label B. Tambahkan kembali 50 ml larutan HCl ke dalam gelas piala berlabel A. Hasil pengerjaan langkah 4.5 butir K ditutup dengan kaca arloji dan dilakukan pemanasan selama 30 menit. Dinginkan contoh uji dan kemudian lakukan penyaringan kembali. Kemudian satukan filtrat dalam gelas piala berlabel B. Panaskan filtrat dalam gelas piala berlabel B sampai mendekati kering yang ditandai dengan terbentuknya kristal atau garam pada dinding gelas piala berlabel B. Tambahkan lagi 10 ml HNO3 ke dalam gelas piala berlabel B. Lanjutkan pemanasan selama beberapa menit sampai seluruh residu terlarut. Kemudian dinginkan dan saring contoh uji. Tampung filtrat dalam labu ukur 50 ml. Bilas gelas piala berlabel B dengan HNO3, kemudian hasil bilasan masukkan kembali ke dalam labu ukur 50 ml. Tepatkan isi labu ukur sampai tanda tera dengan HNO3 dan homogenkan. Contoh uji siap dianalisis dengan SSA nyala. Lakukan langkah 4.5 butir A sampai T untuk pengujian belangko. Aspirasikan larutan contoh uji ke dalam SSA nyala. Bila serapan dari contoh uji lebih rendah dari nilai serapan larutan standar
dengan konsentrasi rendah, maka ulangi langkah 4.5 butir D sampai dengan T dengan menggunakan keseluruhan bagian potongan filter terpapar yang tersisa. Catatan, lakukan langkah 4.5 butir S sampai S di dalam ruang asam. Perhitungan kadar timbal dalam contoh uji dilakukan menggunakan rumus sebagai berikut. CB, kadar timbal di udara ini hasilnya didapat dari pengurangan antara kadar timbal dalam larutan contoh uji dikurangi dengan kadar timbal dalam larutan blanko, yang hasilnya ini dikali dengan volume larutan contoh, kemudian dikali dengan hasil dari pembagian luas contoh uji yang terpapar debu pada permukaan filter dan luas contoh uji yang digunakan. Kemudian hasilnya ini akan dibagi lagi dengan volume udara yang dihisap dan dikoreksi pada kondisi normal 25 derajat Celcius dan 1 atmosfer. Jadi untuk catatan, volume udara yang dihisap dihitung berdasarkan perhitungan pada saat pengambilan contoh uji partikel tersuspensi total di udara ambien. Pustaka yang saya gunakan dalam prosedur ini adalah SNI 7119 bagian 4 tahun 2017 tentang udara ambien bagian 4, cara uji kadar timbal PB dengan metode destruksi basa dengan menggunakan spektrofotometer serapang atom, kemudian SNI 7119 bagian 3 tahun 2017 yaitu cara uji partikel tersuspensi total menggunakan peralatan high volume air sampler dengan metode gravimetri. Kemudian literatur yang lain yaitu dari Rohma pada tahun 2018 tentang perbandingan metode sampling kualitas udara dengan high volume air sampler dan low volume air sampler. Demikian presentasi saya mengenai topik metode sampling dan prosedur analisa polutan di udara. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf dan terima kasih.